Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisa saya pribadi ya. Di saat misalkan ada mitra-mitra HNI yang keluar dari grup WA HNI, atau misalkan ada mitra HNI yang sudah bergabung tapi tidak aktif ya. Ternyata setelah saya perhatikan Bapak Ibu, itu ada beberapa hal ya, kenapa hal itu bisa terjadi ya. Dan mungkin inilah jawabannya ya untuk Bapak Ibu mitra HNI yang harus dimiliki ya jika ingin sukses ya di bisnis HNI ya. Di sini saya mencatat ada 5 hal ya yang harus dimiliki. Yang pertama adalah memiliki ruh jihad yang besar ya, karena di bisnis saya ini adalah kita syiar produk halal dan toyib, yang mana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan bisnis saya ini, itu artinya kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala ya. Jadi tujuannya bukan pertama-tama itu mencari uang atau bonus ya, tapi kita mencari pahala dengan syiar produk halal dan toyib. Nah, itu yang pertama yang harus dimiliki oleh semua mitra HNI ya. Karena tanpa adanya ruh jihad ini kita sulit untuk bergerak ya, karena tidak ada motivasi ya yang kuat ya untuk syiar produk halal. Yang kedua yang harus dimiliki adalah punya niat untuk menjayakan agama Islam ya. Karena seperti kita ketahui Bapak Ibu ya, semua sarana prasarana, semua fasilitas keagamaan itu membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya. Nah, jadi kita di bisnis saya ini bagaimana mencari anggaran ya, mencari dana agar bisa membangun sarana prasarana keagamaan gitu ya. Banyak ya yang harus kita bangun ya, itu seperti pondok pesantren, masjid, pondok tahfidz ya, asrama yatim piatu, madrasah ya, lembaga pendidikan TK, PAUD dan lain-lain itu ya Bapak Ibu. Jadi harus dipahami bahwa kita itu memang butuh ya anggaran untuk membangun semua itu. Yang ketiga adalah mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi ya. Kenapa? Karena produk HNI adalah produk dalam negeri. Sebagian besar bahan-bahannya itu dari dalam negeri ya, kecuali yang tidak ada di Indonesia ya. Yang tidak ada di Indonesia itu seperti zaitun, kurma, habatus sauda. Nah, itu kita baru ngambil dari negara-negara muslim. Tetapi untuk produk-produk lainnya itu sebagian besar itu merupakan bahan-bahan atau ya bahan baku yang diambil dari Indonesia. Jadi kita membeli produk-produk HNI artinya kita membangun ya atau membesarkan produk-produk dalam negeri UMKM ya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Karena banyak bahan baku yang kita ambil dari para petani, para pengrajin dan lain-lain. Jadi kalau kita misalkan punya jiwa nasionalisme yang tinggi, artinya kita turut serta membantu program pemerintah ya untuk mensejahterakan warga negaranya gitu ya. Itu sifat nasionalis yang tinggi yang harus kita miliki jika kita ingin sukses di HNI. Yang keempat, mempunyai jiwa sosial yang tinggi ya, karena kita turut serta membantu ya sesama umat Islam, membantu sesama warga negara untuk berjaya secara ekonomi. Artinya ada kemandirian ekonomi yang kita perjuangkan ya di HNI, agar misalkan kita mengurangi jumlah penduduk yang miskin ya, kita mengurangi penduduk yang stunting gitu ya, anak-anak stunting ya, karena kita juga di situ ada produk-produk yang bisa membantu ya kondisi tersebut. Jadi ketika misalkan masyarakatnya sejahtera, insya Allah ya kehidupan mereka, kehidupan rumah tangganya akan terpenuhi juga terutama kebutuhan gizi untuk keluarganya gitu ya. Itu aja Bapak Ibu ya. Jadi kita memang harus mempunyai sifat jiwa sosial yang tinggi agar masyarakat kita terbantu, terberdayakan secara ekonomi. Yang kelima adalah mempunyai visi yang jauh ke depan 5-10 tahun yang akan datang, yaitu mensejahterakan diri sendiri ya, dan juga keluarga ya, membahagiakan keluarga. Juga untuk mengantisipasi kejadian masa depan seperti sakit ya,
kena musibah, pensiun dan lain-lain. Nah, seperti contohnya Bapak Ibu, saya sendiri ya, sebagai PNS itu saya berpikir bahwa saya nggak selamanya akan menjadi PNS, karena suatu saat saya akan pensiun. Karena pensiun itu untuk seorang PNS itu antara usia 58 sampai 60 tahun. Dan saya sendiri insya Allah sekitar 8 tahun kemudian akan pensiun. Jadi saya mengantisipasi masa depan ya, pada saat saya setelah pensiun. Karena biasanya Bapak Ibu ini terjadi pada setiap orang ya, baik di swasta ataupun di negeri, itu ketika pensiun itu mengalami namanya post power syndrome ya, kehilangan kepercayaan diri ya. Pada saat dia menjabat ya, baik di swasta atau di negeri, itu punya fasilitas dan penghasilan yang wah atau cukup gitu ya. Tapi begitu pensiun itu akan banyak penghasilan-penghasilan yang berkurang atau hilang. Nah, jadi kita mempersiapkan untuk masa depan ya, untuk masa depan ketika misalkan kita pensiun. Nah, kita juga tidak memungkiri bahwa suatu saat mungkin saja kita terjadi sakit atau kena musibah dan lain-lain. Nah, itu bisa terjadi pada siapapun ya. Itu bisa terjadi pada siapapun. Nah, untuk mengantisipasinya ya, mari kita persiapkan bisnis HNI, karena nanti kalau sudah berjalan, itu bisnis HNI itu bisa autopilot, bisa berjalan sendiri ya, autopilot bisa berjalan sendiri tanpa kehadiran kita pun, tanpa ada kita ikut terjun langsung pun, itu akan berjalan dengan sendirinya. Itu luar biasanya Bapak Ibu ya, bisnis di HNI. Nah, untuk itu saya mengingatkan ya, untuk Anda yang belum bergabung mungkin bisa memahami apa yang saya maksudkan, dan yang setelah bergabung lebih paham ya maksud tujuan kita menjalankan bisnis HNI ini bukan hanya untuk setahun 2 tahun, bukan, tapi untuk 5-10 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang. Pokoknya sebelum kiamat terjadi ya, ini masih ada kesempatan untuk kita menjalankan bisnis HNI ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.